Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Efrida. Saya merupakan guru kelas 1 di SDN 06 Kampung Lapai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dengan NIM 223000291 di LPTK UNP. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN 06 Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 1. Pembelajaran PPKN menggunakan kurikulum Merdeka dengan model pembelajaran PBL. Dengan materi bab 2, Aku Anak yang Patuh Aturan, tentang aturan. Berikut adalah formulir pendaftaran saya ke UPIN, kemudian fakta integritas yang saya buat. Selamat menyaksikan.
Kemudian ibu bertanya sama anak kalian, apakah anak ibu tahu apa itu aturan? Tahu. Apa itu aturan? Iya, itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi nak, apa itu aturan? Tidak boleh main HP. Hah? Tidak boleh main HP lama-lama. Tidak boleh main HP lama-lama. Iya, pintar anak ibu. Apa lagi? Tidak boleh belajar. Tidak boleh Memukul teman. memukul teman. Ya, banyak aturan. Sekarang kita Tidak tanya lagi. boleh. Iya. Sekarang dengar ibu lagi ya, nak. Apa nak? Ya, harus patuh aturan. Apakah anak ibu tahu di mana aturan itu harus dilaksanakan? Di sekolah, di rumah, di jalan raya, di semasyarakat. Pintar anak ibu semuanya. Tepuk tangan dulu ya. Apa aturan di rumah yang baik sayang? Tidak boleh memukul teman. Iya, kalau zikra cuci piring. Kalau ya pintar berarti membantu orang tua. Nah, kalau sakit, Nggak boleh kabur main. ah, Nggak boleh kabur main. tidak boleh kabur main. Berarti harus minta izin kepada siapa? Bunda. Yaitu ada bunda. Nah, paham anak ibu ya. Sekarang tayangan video anak ibu harap anak ibu dapat memahami aktivitas patuh aturan di sekolah dan di rumah. Kemudian melalui tayangan video anak ibu harap kalian dapat mengidentifikasi aturan di sekolah dan di rumah. Kemudian setelah menonton tayangan video, anak ibu dapat menceritakan contoh sikap mematuhi dan yang tidak mematuhi aturan. Paham ya, nak? Sekarang sebelum kita semuanya membaca. Agar tertib. Baca saya. Yuk. Di setiap tempat ada aturan, salah satunya di rumah. Contoh aturan yang ada di rumah: mematuhi perintah orang tua. Oh, boleh. Kalau masih bisa dipakai boleh. Nah, sekarang kita tonton lagi videonya ya, nak ya. Yang iya. Bagaimana, nak? Bagaimana sikap menontonnya? Nah, ya, yang tertib ya. Disimak yang benar ya, nak ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak kelas 1 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa agar kita semua diberi kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Aturan harus kita patuhi. Aturan dibuat agar kita menjadi lebih tertib dan teratur. Anak-anakku, perhatikan berikut ini adalah aturan saat bermain ke rumah teman. Yang pertama, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu.
tidak boleh langsung nyelonong masuk ke rumah ya. Kita harus memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, melepas alas kaki. Yang ketiga, tidak masuk kamar orang dewasa. Ketika kita bermain teman-teman, kita tidak boleh loh ya sembarangan masuk ke kamar orang. Baik itu kamar orang tua teman ataupun kamar temanmu. Jika kamu tidak dipersilahkan atau tidak diajak oleh temanmu itu. Kemudian yang keempat, tidak lompat-lompatan di sofa. Nah, itu perbuatan yang sangat tidak baik ya. Jadi anak-anak, jika di sofa harus duduk dengan baik. Tidak boleh lompat-lompat, nanti bisa menyebabkan. Jadi, sekarang anak-anak tahu kan apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus patuh terhadap aturan. Setelah mengetahui manfaat dan juga akibat apabila kita patuh dan tidak patuh terhadap aturan, maka kita dapat menarik kesimpulan anak-anak. Nah, kita patuh terhadap aturan memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan. Sikap patuh terhadap aturan membuat hidup menjadi lebih tertib dan juga teratur. Tugas anak-anak di rumah. Itu tadi adalah tentang aturan di rumah dan di sekolah. Sekarang tadi ada ibu sudah menonton videonya kan? Sudah menonton. Sekarang ibu akan meminta salah seorang dari kalian untuk menceritakan aturan yang ada di rumahnya. Yang ada di rumahnya. Siapa yang bisa? Iya, satu. Kalau udah tunjuk tangan nggak boleh lagi, harus berani. Apa? Saki, aturan yang ada di rumah. Coba ceritakan aturan yang ada di rumah Saki. Tidak boleh main handphone. Tidak boleh main handphone maksudnya? Tidak boleh main handphone lama-lama. Tidak boleh main handphone lama-lama. Semuanya. Apa nak aturan di rumahnya? Apa? Tidak boleh melawan sama orang tua pintar. Zikra? Satu sama orang tua. Afid? Tidak boleh ngomong kasar. Kalau Afifah? Ya, bangun tidur, rapikan tempat tidur, pintar. Apa lagi? Ya, melakukan sholat subuh. Nah, mana anak pintar? Mana anak hebat? Mana anak sopan? Ya, duduk lagi yang penting. Hati sayang. Nah, tadi ada ibu sudah menceritakan aturan-aturan yang ada di rumah. Sekarang ibu bertanya, siapa yang membuat aturan di rumah itu nak? Siapanya? Iya, orang tua. Kata orang tuanya mungkin di rumah. Tapi apa kata orang tuanya kalau orang tuanya membuat aturan? Kalau aturan di sekolah siapa yang membuat di sekolah? Di sekolah. Kepala sekolah. Yang membuat aturan di kelas. Tadi apa aturan yang ibu terapkan sebelum belajar? Berdoa tadi. Dah, apa lagi aturan sebelum belajar sebelum menyimak video? Duduk tertib. Kemudian menyimak sungguh-sungguh. Nah, paham ya nak ya? Nah, sekarang ibu lanjutkan. Tadi, coba perhatikan gambar di depan. Gambar di depan. Katanya di sana, perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang ibu akan memberikan itu. Ini adalah berbaris rapi sebelum berolahraga. Belum lagi?
Bergambar nomor 1, berbaris rapi sebelum berolahraga. Yang kedua, berlaku kasar pada temannya. Gambar yang ketiga, mengantri giliran. Kemudian yang berikut, marah karena kalah. Kemudian menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Kemudian apa lagi? Berbagi mainan, mengejek teman. Kemudian melakukan pemanasan sebelum olahraga. Kemudian berebut mainan. Nah, di antara gambar-gambar yang ini, mana gambar yang merupakan aturan di sekolah dulu? Nomor anak pertama, yang kemudian yang ketiga, yang berapa lagi? Bukan, yang kelima ini aturan di mana? Aturan yang kelima ini aturan di mana? Aturan di mana ini? Jadi di mana? Aturan di mana ini? Aturan di rumah saat bermain. Nah, pakai aturan? Tidak. Nah, anak itu udah tahu mana itu aturan yang baik, mana aturan yang harus dibuang atau tidak dikerjakan. Jadi, nah itu aturan. Sekarang aku bertanya, apakah aturan itu ada manfaatnya? Ada. Supaya hidup tertib dan nyaman. Iya, supaya hidup tertib dan nyaman. Kemudian apa lagi? Salah. Yang akan terjadi kalau kita melanggar aturan? Ada hukum. Kena hukum. Ada sanksi. Nah, ada sanksinya. Apa lagi? Apa akibatnya kalau kita melanggar aturan? Lagi? Hah? Itu aturan apa itu kalau sakit perut? Aturan kalau kita tidak tertib makan. Nah, sekarang anak ibu membuat tersedak. Apa lagi? Makanan menjadi berantakan. Nah, kemarin aturan makan apa saja? Yang pertama, Kenzi, aturan makan. Makanan tidak boleh bertumpahan. Boleh. Aturan makan. Mencuci tangan. Satu sayang. Iya, mencuci piring sesudah makan. Aturan makan. Aturan makan. Berdoa. Ya, apa lagi Abid? Apa lagi Abid? Sebelum makan cuci tangan. Sekarang ibu minta Aisyah, coba apa-apakan mencuci tangan sebelum makan. Kemudian berdoa. Apa lagi? Kemudian tidak boleh bersuara saat makan. Apa lagi? Ambil makanan secukupnya. Setelah itu apa lagi? Apa lagi? Apa nak? Ya, cuci tangan tadi. Nah, ambil makanan secukupnya. Kemudian duduk yang rapi. Setelah makan, ibu sudah. Iya, supaya hidup tertib dan nyaman. Apa yang akan terjadi kalau kita melanggar aturan? Siapa yang tahu? Apa yang akan terjadi kalau kita melanggar aturan? Kena hukum. Nah, ada sanksinya. Apa lagi? Apa akibatnya kalau kita melanggar aturan? Lagi? Hah? Itu aturan apa itu kalau sakit perut? Aturan kalau kita tidak tertib makan. Nah, apakah anak ibu sudah paham apa yang sudah ibu sampaikan? Ada paham? Ada paham nak? Ada tentang apa tadi pelajarannya? Patuh pada aturan. Aturan
harus anak ibu patuhi. Aturan di sekolah juga harus dipatuhi. Tujuan kita mematuhi aturan itu adalah supaya hidup kita tertib, supaya hidup kita teratur. Nah, supaya orang senang sama kita kalau kita sopan, tertib. Paham enak ya? Nah, untuk selanjutnya sekarang ibu akan membagikan LKPD atau LKS, lembaran kerja untuk anak ibu. Nanti jangan lupa tulis nama. Nah, sebelum anak ibu mengerjakan LKPD ini, coba dengar penjelasan dari ibu dulu. Di sini katanya tidak mengidentifikasi aturan yang di sekolah. Nanti anak ibu beri tanda centang yang merupakan aturan yang ada di sekolah. Centang di situ di bawahnya. Di bawahnya. Diberi tanda apa? Jangan lupa tulis nama. Salam ibu. Udah. Ya, tunggu dulu nah. Pegang dulu itunya ya. Pegang dulu LKPD-nya. Udah. Jadi lihat perhatikan teliti betul dulu apanya. Ya. Sekarang ibu semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, pintar. Ya, pintar. Ya. 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 Dah, pintar. Tepuk tangan buat Alif. Sekarang anak ibu dari yang keras suaranya ya. Gambar nomor 1 sesuai aturan gitu. Terus nomor ya, pintar. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk teman saya. Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Anak Tunggal semuanya hebat. Anak kelas 1C anak yang hebat. Anak 1C anak yang pintar. Kan masih semangat. Ya, ibu lanjut. Adalah ketentuan yang harus ditaati. Di mana kita menaati aturan? Di sekolah. Di sekolah. Di masjid. Di masjid. Di masjid. Iya, di mana lihat aturan? Iya, di masyarakat. Nah, inilah pelajaran tentang aturan. Kemudian ibu lanjut. Kemudian ibu bertanya. Berarti anak ibu tetap semangat belajarnya. Sekarang ibu bertanya sama kalian. Apakah anak ibu senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Alhamdulillah. Apakah anak ibu paham dengan apa yang sudah ibu sampaikan? Paham. Alhamdulillah. Terima kasih ya nak. Nah, untuk selanjutnya kalian akan ibu berikan sambil ibu mengumpulkan LKPD. Anak ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi. Nanti jawabannya disilang ya nak. Pilih jawaban yang benar kemudian disilang. Paham ya nak ya? Paham ya? Nah, halo. Iya. Nih. Gak boleh kerjakan sendiri-sendiri.